dengan aku Nafira Ramadhani. Aku Gita Irenteja. Nah, sore ini kami bakal bahas tentang kekerasan dalam hubungan. Spesifiknya kita bakal bahas tentang hubungan pacaran kami, ya. Dimulai dari pengertiannya dulu. Sebenarnya kekerasan dalam hubungan itu apa sih? Kita akan membaca pengertiannya tentang kekerasan dalam hubungan. Itu biasa disebut dengan abusive relationship, ya. Adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mengacu pada perilaku abusif yang digunakan oleh satu pihak di dalam satu hubungan tersebut untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan atas yang namanya kendali pasangan tersebut. Jadi di sini kekerasan dalam hubungan ini biasanya salah satu belah pihak itu sudah memendam banyak amarahnya di dalam suatu hubungan dan tanpa adanya komunikasi, sehingga terjadilah yang namanya abusive relationship atau kekerasan dalam hubungan tersebut. Gitu. Oke, dilanjut. Ya, lanjut ke inti. Di sini kita akan memberikan inti dalam permasalahan atau topik tema kita. Tuh, yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk intinya kekerasan dalam hubungan itu adalah pola perilaku yang digunakan satu pihak untuk mengontrol, mendominasi, dan menyakiti pasangannya. Bentuknya banyak banget dan seringkali halus dan bukan cuma pukulan. Jadi di dalam inti kekerasan dalam hubungan ini biasanya bukan cuma kekerasan doang, tetapi biasanya mereka juga kekerasan secara verbal atau yang namanya omongan atau kalimat. Jadi tidak hanya yang cuma main tangan atau main fisik, tapi kekerasan mulut itu juga termasuk dalam ke abusive relationship, ke kekerasan dalam hubungan. Jadi seperti itu. Untuk contohnya, sebagai pengalaman pribadi, saya juga pernah mengalami seperti itu waktu saya berpacaran dengan mantan saya pada saat saya SMA. Memang dia tidak memiliki yang namanya kekerasan fisik, tetapi dia membentak saya. Jadi itu sudah termasuk dalam kekerasan verbal gitu. Oke, selanjutnya itu akan ada yang namanya konflik permasalahan atau bagaimana sih pemicu gong dari kekerasan hubungan ini gitu. Yang akan dibacakan oleh rekan saya, Nevi. Silakan. Oke, jadi konflik kekerasan dalam hubungan biasanya merujuk pada perilaku kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi juga. Gak cuma kekerasan fisik aja ya. Jadi ada si seksual tadi, emosional, dan juga ekonomi. Terus baik dalam hubungan yang romantis maupun intim, bentuknya bisa berupa perkumpulan, ancaman, manipulasi, atau kontrol keuangan dan sosial. Konflik semacam ini dapat berasal dari dinamika kekuasaan, kecemburuan, rasa rendah diri, atau faktor lingkungan, dan dapat dimiliki dampak jangka panjang juga bagi korban. Tuh. Jadi untuk si korban itu biasanya akan mengalami yang namanya depresi atau mental health, atau misalnya panic attack, atau dia bisa jadi trust issue terhadap laki-laki atau misalnya terhadap lawan jenisnya, seperti itu, karena dia mengalami yang namanya kekerasan. Kemudian selain itu adanya juga dampak dari kekerasan atau abusive relationship ini. Itu boleh dibacakan oleh rekan saya JJ. Silahkan, dampak dari kekerasan hubungan. Nah, untuk dampaknya itu ada beberapa. Jadi ada dampak jangka panjangnya, terus dampak secara psikologis, dan dampak berlapisnya. Untuk jangka panjangnya seperti yang sudah disampaikan tadi sama dengan teman saya, ya, itu jadinya bakal berdampak banget ke mental health dia. Terus jadi gampang trust issue, meningkatkan resiko menjadi korban kekerasan di masa depan. Terus untuk dampak psikologisnya, jadinya dia tak berdaya, terjebak dan mengalami
bias kognitif yang membuat mereka terus berada dalam hubungan yang tidak sehat. Lebih ke toxic relationship sih Iya. masuknya. Ya. Terus untuk dampak berlapisnya, korban sering mengalami kekerasan berlapis seperti kekerasan seksual yang juga menyebabkan gangguan psikologis, sehingga membutuhkan pendampingan psikologis seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi sangat rawan dan rentan bagi kita di masa remaja ini yang mengalami toxic relationship atau kekerasan dalam hubungan, Ya, jadi dampaknya itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami di posisi seperti ini, baik secara verbal maupun secara fisik, itu bisa konsultasi kepada psikolog atau ke dokter yang terdekat atau ke keluarga atau ke kerabat. Jadi jangan pernah untuk memendam permasalahan tersebut baik secara intim atau secara publik. Jadi untuk teman-teman yang mengalami sifat-sifat atau kekerasan seperti itu lebih baik ditinggalkan, dan itu sangat berdampak buruk untuk masa depan kalian juga, dan kalian akan lebih menjadi orang yang akan melakukan hal tersebut di masa depan. Jadi kalian akan berpikir kayak aku harus balas dendam ke orang berikutnya. Jadi itu tidak boleh, teman-teman. Baik, kita masuk ke topik cerita. Atau rekan saya ada yang mempunyai cerita, silahkan. Enggak, aku tidak. Oke, teman saya JJ tidak memiliki cerita. Teman saya Nafira, bagaimana? Silahkan diceritakan pengalamannya. Apakah ada atau tidak ada? Pengalamanku sendiri ada, pengalaman orang tuaku ada, banyak ya. Ya, banyak sih, banyak. Satu aja. Satu aja. Pengalamanku sendiri aja. Pengalaman sendiri. Aku pernah mendapatkan kekerasan fisik sama mantanku sebelumnya, dan itu aku nggak yang langsung udah deh gue udahan sama dia, enggak. Itu emang bodoh ya, tapi ya kebanyakan sih kayaknya korban-korban tuh kayak gitu, kayak dia menyayangkan hubungan yang udah lama. Mereka kayak kalau diputusin sekarang nanti sayang udah kayak gini, orang tua udah kenal apa segala macam, tapi harus ditinggalkan guys, soalnya itu nanti jangka panjangnya juga Sangat ya sangat melelahkan ya guys. itu, jadi emang harus banget ditinggalkan. Oke, sudah ceritanya? Baik, oke cukup. Kalau dari saya pribadi, saya juga pernah mengalami hal tersebut yang kemungkinan memang sih ini di masa-masa saya remaja ya, di zaman-zaman saya masih SMA mungkin, itu juga pernah mengalami hal tersebut. Mungkin memang tidak kekerasan secara fisik, secara verbal yang sempat saya ceritakan tadi di awal. Cuman di sini saya masih memaklumi karena saya merasa oh ya mungkin cuma dari perkataan saja dan bisa diubah. Ternyata semakin lama berjalannya hubungan kami itu tidak baik teman-teman. Jadi saya merasa kayak oh saya cuman excited sendiri di hubungan ini, dia tuh terus-terusan marah-marah, dia terus-terusan yang tidak bisa mengendalikan emosi dia sendiri gitu. Jadi kalau dari saya pribadi kemarin terakhir itu saya langsung meninggalkan dan melepaskan beliau. Jadi saya langsung meninggalkan beliau tanpa adanya sepatah kata pun karena beliau tidak bisa merubah sikap temperamen atau emosional dia ke yang lebih tenang atau yang lebih baik. Itu sih kalau dari aku. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita Aku tutup. ada pesan buat orang-orang yang lagi ada dalam toxic relationship ya. Ya. Please banget jangan dipendam sendirian. Sumpah kalau dipendam sendirian kalian bakal parah sih. Terima kasih. Oke. Harus cerita entah itu ke teman, ke sahabat, orang tua, keluarga segala macam. Harus banget cerita, jangan dipendam sendirian. Atau kalau bisa langsung putusin aja. Ya. Please. Bahaya banget. Karena biasanya karena biasanya orang yang udah termakan sama cinta tuh biasanya susah untuk melepaskan Betul. orang yang seperti itu. Cuman daripada kalian memendam, kalau memang kalian tidak bisa melepaskan orang tersebut, kalian bisa cerita atau mencari kerabat terdekat kalian untuk cerita, untuk mencari solusi. Jangan sampai kalian nanti menjadi orang yang trust issue terhadap lawan jenis kalian sendiri. Itu sih guys. Dari JJ ada pesan dan pesan untuk teman-teman yang yang
mengalami toxic relationship ini? Nggak tahu ada? Apa ya? Itu namanya juga cinta ya. Jadi Iya. kalau Cinta nggak selamanya indah. Ya betul. jadi kalau misal kalian yang punya kerabat dan itu kalian minta solusi ke dia, dengerin dan dilakuin, nggak cuma dengerin aja terus kalian lupain di sini. Ya, itu sih guys. Pokoknya dari pesan terakhir dan kesimpulan dari podcast kami yang bertemakan kekerasan dalam hubungan itu adalah untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut untuk secepatnya mencari pertolongan atau bantuan atau kerabat atau cerita kepada orang-orang terdekat kalian dan jangan sampai dibiarkan dan jangan sampai dipendam lama, jangan dipendam sendirian gitu guys. Mungkin cukup sekian dari saya, dari kami dan tim kelompok podcast tema kekerasan dalam hubungan. Saya Gita Redkesya dengan rekan saya. Saya Nafira Ramadhani. Dan Jessica Fernanda. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.